Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini kita akan belajar tematik ya, tema 2 subtema 1 pembelajaran 6. Silakan dibuka buku temanya halaman 42. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Ya, ternyata gambarnya berbeda ya. Seharusnya gambar kendaraan bermotor, tetapi yang di halaman 42 itu gambarnya sedang menjemur pakaian. Jadi tidak sinkron ya. Ya bayangkan saja atau kita andaikan saja bahwa gambarnya ini gambar kendaraan bermotor atau gambar motor atau gambar mobil dan sebagainya ya. Nah, dari mana energi kendaraan bermotor itu berasal? Nah, energinya berasal dari BBM atau bahan bakar minyak. Yang mana BBM itu atau bahan bakar minyak itu berasal dari minyak bumi. Ya, minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, sekarang amati gambar di atas ya. Amati gambar kendaraan bermotor dan jawablah pertanyaan berikut. Apa yang diceritakan gambar di atas ya? Kita sekali lagi kita andai-andaikan bahwa gambar yang tertera itu adalah gambar kendaraan bermotor. Apa yang diceritakan dari gambar kendaraan bermotor? Ya, yang diceritakan adalah tentang penggunaan BBM dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber energi minyak bumi. Ya, berhubung gambarnya beda, jadi kita menalar sendiri ya. Alasan terkait penggunaan sumber minyak bumi ya, karena ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu membutuhkan BBM agar kendaraannya bisa berjalan. Kemudian untuk mesin pertanian atau mesin pemotong rumput juga membutuhkan BBM ya. Lalu pembangkit tenaga listrik itu juga membutuhkan dan juga kegiatan industri-industri lainnya. Kemudian buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Nah, kita diminta untuk menulis atau meringkas ya. Ringkasannya bisa seperti ini. BBM atau bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi dan juga kegiatan industri lainnya. Misalnya di bidang transportasi ya, baik mobil, motor, bis, kemudian pesawat, kapal itu juga membutuhkan BBM ya atau bahan bakar minyak. Kemudian pembangkit tenaga listrik ya, itu juga memerlukan BBM. Kemudian juga kegiatan industri. Oke, kita lanjutkan ke halaman 44. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Ya, kita sudah mempelajari sebelumnya ya, bahwa ada sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk minyak bumi ini termasuk ke dalam sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, oleh sebab itu kita berkewajiban untuk menghematnya. Kita harus berhemat, kita wajib berhemat dan tidak boleh boros agar
sumber energi ini bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita harus berhemat agar sumber energi bisa kita gunakan dalam waktu yang panjang, yang lama, yang mana anak cucu kita nantinya bisa menggunakan sumber energi minyak bumi ini. Ayo membaca. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dan dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun harus terus mengalami penurunan. Dengan semakin lengkapnya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, jadi kita diminta untuk menggunakan minyak bumi itu secara bijak ya, tidak boleh boros ya. Karena ternyata ketersediaan minyak bumi itu dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan di atas. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contoh. Nah, maksudnya adalah kita ini diperbolehkan atau dalam artian kita mempunyai hak untuk menggunakan ataupun memanfaatkan minyak bumi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sekali lagi kita harus hemat, kita harus bijak dalam menggunakannya. Nah, untuk contoh dari penggunaan minyak bumi dalam kegiatan sehari-hari ya, itu bisa berupa bensin ya, atau ya bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Kemudian kita juga menggunakan LPG, yang mana untuk menghidupkan kompor agar kita bisa masak ya. Sekarang kebanyakan atau mayoritas ibu-ibu ya, yang masak kan mayoritas ibu-ibu itu menggunakan LPG dalam memasak, tidak lagi menggunakan minyak tanah ya. Mungkin ada tapi hanya sebagian kecil. Nah, tapi mayoritasnya menggunakan LPG. Kemudian soal nomor 2, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Ya, yang terjadi kehidupan warga negara tersebut akan terganggu. Nah, tidak bisa hidup secara normal. Nomor 3, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Maksudnya adalah kita harus menghemat dalam penggunaan minyak bumi. Kita tidak boleh boros ya. Kita seyogyanya atau sebaiknya kita menggunakannya seperlunya saja. Nomor 4, apa yang akan terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan. Yang akan terjadi, kita akan melanggar hak orang lain. Kita akan mengambil hak orang lain ya. Kemudian nomor 5, berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Sarannya adalah ya kita menggunakan minyak bumi atau memanfaatkan minyak bumi itu seperlunya saja. Kita tidak boleh boros. Nah, selanjutnya apabila memungkinkan kita bisa menggunakan sumber energi alternatif. Ya, maksudnya apa? Ya, seperti halnya kalau kita menggunakan kendaraan bermotor ya, kita kan menggunakan sumber energi yang berasal dari BBM. Nah, kita
mencari energi alternatifnya. Kita bisa menggunakan sepeda ontel atau kita juga bisa berjalan kaki mungkin agar supaya tubuh kita ikut sehat ya. Supaya tubuh kita sehat dengan berjalan kaki, tubuh kita akan sehat. Jadi tidak perlu kemana-mana kita menggunakan motor misalnya, tidak perlu menggunakan mobil, yang mana mobil dan motor itu ketika digunakan itu membutuhkan sumber energi bahan bakar minyak. Oke, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai sumber energi untuk kendaraan bermotor, yakni minyak bumi. Ya, semoga adik-adik semua bisa memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Terima kasih yang sudah mendengarkan audio penjelasan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.